Selamat pagi anak-anak kelas 7 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini Bapak mau memberi sebuah materi terakhir. Sebenarnya ada tiga kali materi, tapi kita hanya sempat membahas dua di bab yang terakhir ini. Yang pertama kemarin kebebasan anak-anak Allah, yang kedua ini adalah sabda bahagia. Kemarin anak-anak sudah berusaha mencoba membuat catatan dari PowerPoint Bapak ini, tapi pagi ini Bapak akan menjelaskan PowerPoint itu, begitu ya. Sabda bahagia, kita akan membacanya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Konteks sabda bahagia ini berarti pengajaran dari Yesus, gitu ya. Nah, apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu ditimpakan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Anak-anak, sekarang kamu pasti akan tahu dan jelas mengapa sabda ini disebut sebagai sabda bahagia. Karena setiap kali kalimat, rata-rata kalimat di sabda ini diawali dengan kata berbahagialah atau bahagialah kamu, begitu ya. Jadi ini adalah ajaran Yesus yang menganjurkan, yang ingin ingin agar murid-muridnya berbahagia, tetapi bukan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus. Apa saja itu? Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita tadi sudah mendengar bahwa sabda bahagia adalah salah satu nilai, gitu. Salah satu nilai itu keutamaan, prinsip hidup yang ditawarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Kedua, kita akan mempelajari, memahami kiat hidup baik, gitu ya. Katakanlah ini kayak sesi inspirasional, gitu ya. Ini kiat-kiat untuk hidup baik seturut dengan sabda bahagia. Ketiga, walaupun usia kalian masih remaja, kita akan memahami satu-satu tentang sabda bahagia itu. Menunya ini adalah tujuan sabda bahagia. Sabda bahagia itu adalah hukum baru. Ketiga, makna sabda bahagia. Nah, tujuan Yesus mewartakan sabda bahagia ini apa sih? Dunia modern sekarang, dunia kita, kebanyakan itu menawarkan kebahagiaan yang cukup berbeda dengan kebahagiaan yang diwartakan Yesus. Rata-rata orang bilang kalau kamu disakiti kamu harus membalas, ya kan? Jangan mudah memaafkan musuhmu. Kalau kamu punya mantan pacar ya sebagaimana mungkin caranya supaya mantan itu tidak bahagia. Enggak gitu ya. Anak-anak kelas 7 enggak seperti itu, benar. Nah, tujuan sabda bahagia ini adalah ingin mewartakan, ingin memberitahu kebahagiaan eskatologis. Apa itu, Pak? Ini istilah yang perlu kalian ketahui. Eskatologis itu mudahnya dipahami sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah hidup di dunia ini. Anak-anak, Bapak mengimani dan juga semoga kamu pun mengimani bahwa kita tidak hanya hidup untuk hidup sekarang ini di dunia, tapi kita juga menyiapkan untuk hidup kita setelah di dunia ini. Jadi setelah kita mati, ketika meninggal, apa ya yang ada setelah itu?
ada hidup yang kekal anak-anak. Maka kebahagiaan dari sabda bahagia ini tidak hanya untuk hidup sekarang ini, tapi juga untuk nanti. Katakanlah ini adalah pahala kita gitu ya. Kalau orang saudara-saudara kita yang muslim mengenal istilah pahala gitu ya. Kadang kita bersusah-susah berbagi zakat itu kan susah gitu, berkorban. Tapi itu ada pahalanya. Itu tidak hanya untuk hidup sekarang tetapi juga untuk hidup nanti. Setelah kita mati, pahala kita akan dihitung gitu ya, katakanlah gitu. Kalau untuk orang Katolik, kita hidup berbuat baik tidak hanya untuk hidup sekarang ini, tetapi untuk nanti kedepannya ketika kita sudah mati. Nah, kita akan dihitung dalam para kudus. Kita akan jadi lebih layak untuk menerima kebahagiaan sejati itu. Nah, sabda bahagia ini adalah hukum kasih sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya sejak saat kita hidup di dunia ini, kita belajar untuk mengasihi. Karena setelah kita mati nanti, itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih gitu ya. Hidup yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Kita hidup tidak hanya untuk diri kita begitu. Yakinlah kalau anak-anak nanti mulai saat setelah mendengarkan pembelajaran ini dan belajar untuk mengasihi, Bapak yakin kalian adalah calon-calon penghuni surga. Sabda bahagia adalah hukum baru. Hukum apa? Bukan seperti hukum dunia modern sekarang ini yang ingin serba cepat, serba menguntungkan dan pokoknya minim usaha. Tapi hukum baru, hukum kasih ini menuntut suatu pengorbanan, suatu kerelaan untuk berbagi. Sabda bahagia maka titik 2 poin kedua itu hukum kasih, mengasihi sesama walau harus berkorban waktu, tenaga dan uang. Nah, ini merupakan aspek sosial. Coba kita lihat sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang berduka. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu pesannya apa? Itu pesan supaya kamu memperjuangkan kasih dan kebenaran walau kamu harus menghadapi banyak tantangan. Berbahagialah ketika kamu berani melakukannya. Kasih kepada sesama nyata menjadi pujian dan menyenangkan hati Tuhan kita. Selain itu, kasih kepada sesama meningkatkan daya tahan, membuat kita tidak mudah menyerah. Hal ini merupakan aspek iman. Ada 2 aspek, mohon dicatat, aspek iman dan aspek sosial. Nanti ini keluar ya dalam ujian, kalian harus memahaminya. Pak, aspek iman itu apa? Aspek iman ketika kamu berhubungan dengan Allah. Jadi kita nanti lihat langsung di sabda bahagianya ya. Nah ini, miskin di hadapan Allah itu aspek iman. Karena maksudnya adalah mereka berbahagialah orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah. Jangan kalau kamu di hadapan Allah, Tuhan, aku orang yang baik, aku orang yang berpuasa terus, aku orang yang selalu memujimu. Jangan kamu merasa tinggi gitu ya. Di hadapan Allah kamu harus merasa bahwa kamu adalah ciptaan yang lemah dan berdosa dan mohon bantuan pada Allah. Berduka cita, maksudnya di sini adalah orang yang harus setia dan sabar dalam penderitaannya. Ini menurut kalian aspek iman atau sosial? Betul, ini aspek iman. Karena dalam duka cita orang tetap diminta untuk memelihara iman. Orang diminta tetap memelihara kepercayaan kepada Allah kendati berduka cita. Lemah lembut. Maksud dari orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati, tidak mengumpat dan tidak mengancam orang lain. Ini aspek sosial atau iman? Betul, ini aspek sosial. Jadi pembeda antara 2 aspek ini ketika kamu berelasi dengan siapa, mengarahkan hati kepada siapa. Kalau kamu mengarahkan hati kepada Tuhan, berarti itu aspek iman. Kalau kamu mengarahkan hatimu kepada sesama, itu aspek sosial. Orang lemah lembut itu pasti terkait dengan sesamanya, berarti lemah lembut terhadap sesamamu.
terhadap orang tua, teman-teman, guru-gurumu, lemah lembut. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini cukup tricky ya. Lapar dan haus akan kebenaran ini ketika diperjuangkan dengan siapa begitu ya. Ketika kamu memperjuangkan kebenaran ketika di hadapan sesama, berarti itu aspek sosial. Murah hati, jelas ini aspek sosial ya. Suci hati, nah ini bisa juga di hadapan Tuhan dan sesama. Membawa damai, pasti itu aspek sosial. Dianiaya oleh sebab kebenaran, ini aspek iman. Nah, anak-anak, ini tugas tambahan yang kemarin ya. Ini tidak perlu dikerjakan lagi bagi yang sudah mengerjakan. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Itu tadi tentang sabda bahagia. Tidak perlu dihafalkan ya, tidak perlu dihafalkan, tapi Bapak minta kalian memahami. Ke-8 ayat itu dipahami. Murah hati maksudnya apa? Berarti mau mengampuni. Suci hati itu berarti orang yang jujur hatinya di hadapan Allah. Membawa damai, menciptakan kesatuan, aspek sosial. Dianiaya oleh sebab kebenaran, harus tetap berjuang mempertahankan kebenaran walaupun dianiaya. Itu aspek iman dan aspek sosial. Bapak mengutamakan pemahamanmu, bukan hanya hafalan begitu ya. Selamat belajar di rumah.